Pertama-tama siapkan wadah yang cukup besar, lalu masukkan 600 gram margarin. Saya menggunakan merek Royal Palmia. Lalu tambahkan 100 gram butter, saya menggunakan Wisman. Kalau menggunakan full margarin juga boleh ya teman-teman. Selanjutnya masukkan 145 gram gula halus. Gula halusnya wajib kita ayak karena gula halus sering menggumpal atau bergerindil. Kemudian mixer menggunakan kecepatan sedang sampai tercampur dengan rata. Ini di mixer beberapa detik saja cukup sampai tercampur rata ya teman-teman. Setelah tercampur lalu rapikan sebentar supaya seluruh adonan bisa tercampur dengan baik. Selanjutnya masukkan 6 kuning telur. Di sini saya masukkan sebanyak 2 tahap. Lalu mixer menggunakan kecepatan sedang sampai tercampur saja. Di mixer beberapa detik saja, jangan terlalu lama ya teman-teman. Setelah tercampur, masukkan 100 gram keju cheddar parut. Saya menggunakan merek Procis. Lalu mixer menggunakan kecepatan sedang sampai tercampur saja. Setelah tercampur, lalu rapikan sebentar. Selanjutnya, masukkan 80 gram susu bubuk Denkau, 140 gram tepung maizena. Lanjut kita aduk-aduk menggunakan sendok atau spatula. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Karena adonannya ini cukup berat, pastikan mengaduk menggunakan sendok yang kokoh atau spatula yang kokoh. Setelah tercampur rata, masukkan 1 kg tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Dimasukkan secara bertahap, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, untuk tepung terigunya tidak perlu disangrai, karena kita sudah menggunakan tepung terigu protein rendah. Karena tepung terigu protein rendah, kadar airnya hanya sedikit, berbeda dengan tepung terigu segitiga biru ataupun yang lainnya ya teman-teman. Setelah seluruh tepung terigu masuk, ini adonannya sudah tercampur dengan baik atau kalis. Selanjutnya ambil sedikit adonan atau sekitar seperempat bagian. Untuk sisa adonan saya pindahkan ke wadah yang lebih kecil, lalu tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Ini wajib kita tutup supaya adonannya ini tidak kena suhu ruang, karena kalau adonannya kena suhu ruang, adonannya akan kering dan susah dibentuk ya teman-teman. Selanjutnya, supaya ukurannya sama, di sini adonannya saya takar menggunakan sendok takar ukuran 5 mili atau 1 sendok teh. Dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 7 gram. Ambil satu adonan kemudian bulatkan. Kita bulatkan sampai mulus dan halus. Lalu taruh di atas loyang. Nah, untuk loyangnya tidak perlu diolesin apapun ya. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dibentuk atau dibulatkan. Setelah seluruh adonan selesai dibentuk atau dibulatkan seperti ini, lalu adonan ini siap kita panggang. Dan sebelumnya oven tangkringnya ini sudah saya panasi menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Di sini sekaligus saya panggang 2 loyang. Saya taruh di rak paling atas dan di rak paling bawah. Lalu panggang sekitar 40 menit, nanti di menit ke-20 tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Panggang menggunakan api sedang cenderung ke kecil dan jangan lupa untuk lubang yang di atas dibuka. Nah, untuk oven listrik sebelumnya juga sudah saya panasi di suhu 140 derajat Celcius dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 45 menit sampai matang dan sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah sekitar 20 menit yang di oven tangkring, tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Lanjut dipanggang sekitar 20 menit lagi sampai benar-benar matang. Setelah sekitar 40 menit dipanggang, ini kuenya sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Selanjutnya masukkan sisa adonan. Nah, untuk yang di oven listrik sudah 45 menit, ini juga sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lanjut panggang sisa adonan.
Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dipanggang. Nah, ini hasil kue dari oven tangkring matangnya merata dan dari oven listrik juga sama. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram gula halus. Lalu gula halusnya kita ayak karena gula halus sering bergerindil atau menggumpal. Setelah itu tambahkan 1 saset susu bubuk denkau setara dengan 26 gram. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Saat kuenya masih dalam keadaan hangat, langsung masukkan ke dalam bahan baluran. Nah, untuk kuenya ini saya baluri sampai 2 kali ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh kue selesai dibaluri. Setelah tahap pertama selesai dibaluri, baluri lagi untuk tahap yang kedua. Tujuan kue dibaluri sampai 2 kali supaya gula halusnya menempel dengan baik, tapi pastikan saat membaluri kuenya masih dalam keadaan hangat ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini dia kue putri salju 1 kilo tepungnya sudah jadi. Supaya kuenya tidak melebar saat dipanggang, kalau adonannya diuleni menggunakan tangan, cukup diuleni sebentar saja, jangan terlalu lama, karena suhu tubuh atau tangan kita hangat, margarin atau butternya bisa meleleh. Kalau margarin butternya meleleh saat dipanggang akan melebar, dan nanti hasil kuenya bisa keras ya teman-teman. Selanjutnya, susun atau masukkan kue ke dalam toples atau wadah tertutup. Lakukan hal yang sama sampai seluruh kue selesai dimasukkan ke dalam toples. Satu resep ini menghasilkan 5 toples kemasan 500 gram ya teman-teman. Kue kering putri salju ini bahan-bahannya ekonomis, buatnya sangat mudah tanpa dicetak, hasilnya sangat cantik, rasanya dijamin super duper mantul, super duper juara, teksturnya ini renyah, ngeprul, lumer di mulut, gurih, manisnya pas, kejunya berasa, susunya juga berasa. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.